Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hilman Ahmad Fauzi, Restu Alvina Rahayu, Silvi Safira Nur Jamilah, Iqbal Muhammad Isya, dan Dini Sakinah. Dan dalam video tugas seni kebudayaan Islam kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Perlak, 2. Kerajaan Samudra Pasai, 3. Kerajaan Malaka, 4. Kerajaan Aceh Darussalam. 1. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Pulau Sumatera, yang berkuasa pada tahun 225 Hijriah sampai 692 Hijriah atau 840 Masehi sampai 1292 Masehi, dengan raja pertamanya Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin terjadi pertentangan antara yang menganut ajaran Syiah dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena konflik itulah menjadikan kerajaan Perlak dibagi menjadi dua bagian. 1. Perlak pesisir untuk Syiah, 2. Perlak pedalaman untuk Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sistem pemerintahan yang diterapkan kerajaan adalah mengikuti pola pemerintahan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yakni kepala pemerintahannya Sultan dan Wazir yang bertugas untuk mendampingi Sultan, dan juga membentuk sebuah lembaga yang disebut Majelis Fatwa di bawah pimpinan seorang ulama yang berpangkat mufti. Sistem pemerintahan itulah yang membuat kerajaan Perlak memancar ke seluruh pelosok tanah air Indonesia. Namun ketika abad ke-13, kerajaan Perlak malah dipersatukan dengan kerajaan Samudra Pasai, karena Samudra Pasai yang menjadikan paham Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Jahir, yaitu putra sulung Malik Al-Saleh atau Merah Silau, yang merupakan raja pertama di kerajaan Samudra Pasai, dan dapat dikategorikan bahwa kerajaan Perlak sudah disebut kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-11 Masehi dan muncul sekitar abad ke-13 Masehi, yang berlokasi di daerah pesisir Pulau Sumatera, dan tokoh pendirinya adalah Merah Khair. Sistem pemerintahan yang dianut adalah pemerintahan sipil dan berdasarkan agama. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai yaitu 1. Sultan Malik As-Saleh, 2. Sultan Muhammad Malik Jahir, 3. Sultan Mahmud Malik Jahir, 4. Sultan Mansur Malik Jahir, 5. Sultan Ahmad Malik Jahir, dan yang terakhir atau yang keenam Sultan Zainal Abidin. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, kerajaan berkembang dengan pesat dengan menyebarkan Islam ke daerah Pulau Jawa dan Sulawesi, dan juga meningkatkan perekonomian kerajaan dengan memajukan perdagangan nasional dan internasional karena lokasi yang strategis yaitu Selat Malaka, dan menyebabkan pelabuhan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan. Namun saat perkembangan pesat kerajaan Samudra Pasai di Pulau Jawa, juga telah berkembang kerajaan Majapahit, karena kerajaan Samudra Pasai berhubungan dengan Kesultanan Delhi atau India, menimbulkan tidak kesenangan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1350, kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Samudra Pasai. Karena serangan inilah kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan akhirnya perekonomiannya melemah. Para pedagang meninggalkan pelabuhan dan beralih ke Aceh Utara dan Pulau Bintan yang dikuasai kerajaan Aceh Darussalam. 3. Kerajaan Malaka. Kerajaan yang meliputi wilayah Semenanjung Malaka dan Riau yang merupakan kerajaan maritim karena letaknya di daerah pesisir yang strategis. Raja pertama di kerajaan Malaka yaitu Iskandar Syah, yang semula seorang pangeran dari kerajaan Majapahit. Karena pada saat itu terjadi perang Paregreg, ia dan pengikutnya melarikan diri ke Semenanjung Malaya, kemudian membangun kerajaan baru yang diberi nama Malaka. Pada masa pemerintahan Iskandar Syah yang berlangsung pada tahun 1396 Masehi sampai 1414 Masehi mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama di bidang ekonomi,
yaitu para pedagang dan nelayan berkedudukan sosial ekonomi yang sangat tinggi disebanding dengan kaum petani. Hubungan sosial masyarakat di Kerajaan Malaka diatur dengan undang-undang yang berlaku bagi penduduk pribumi maupun pendatang, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, yang ditetapkan sebagai bahasa internasional dalam hubungan perdagangan di daerah ASEAN. Dalam dunia kesastraan mempunyai hikayat kepahlawanan Laksamana Hang Tuah. 4. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1511 Masehi, pendirinya adalah Sultan Ali Mughayat Shah, sekaligus raja pertamanya. Ketika Sultan Ali Mughayat Shah memerintah, kerajaan Malaka jatuh ke Portugis. Akibatnya, komunitas dagang Asia bubar dan sebagian besar menetap di Aceh Darussalam. Tapi setelah meninggalnya Sultan Ali Mughayat Shah, pimpinan berpindah ke putranya yaitu Sultan Salahuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin, banyak kemajuan yang dicapai baik internal maupun eksternal. Tetapi ia tidak berhasil menguasai Malaka yang pada saat itu cengkraman Portugis. Dan kiprahnya dalam menyebarkan Islam ke Pulau Jawa yaitu mengirimkan Sunan Gunung Jati yang merupakan keturunan kerajaan Samudra Pasai. Setelah Sultan Salahuddin meninggal dunia, kerajaan Aceh Darussalam semakin surut, dan yang mengembalikan kerajaan Aceh Darussalam kepada masa kejayaan adalah Sultan Iskandar Muda. Di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh berkembang pesat sehingga mencapai masa keemasan dan menjadi salah satu kerajaan besar dan disegani. Kerajaan Aceh Darussalam mampu menguasai perdagangan yang setara dengan monopoli perdagangan di wilayah Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Dan Sultan Iskandar Muda juga mampu memperluas wilayah kekuasaan bahkan di daerah-daerah semenanjung Malaya yang sekarang negara Malaysia merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Dalam sistem pemerintahan, Sultan Iskandar Muda membagi kerajaan Aceh Darussalam menjadi dua struktur, yaitu kekuasaan yang dikendalikan oleh kaum bangsawan dan kekuasaan yang dipegang oleh para ulama. Wilayah Aceh Darussalam di bawah kekuasaan kaum bangsawan dibagi menjadi daerah-daerah hulu balangan yang masing-masing dikepalai oleh ule balang. Sultan Iskandar Muda juga sangat berperan dalam perkembangan agama Islam di kerajaan Aceh Darussalam. Perkembangan agama Islam sangat pesat karena Sultan Iskandar Muda termasuk seorang penguasa yang sangat taat dalam beragama. Tetapi setelah Sultan Iskandar Muda meninggal, kerajaan Aceh Darussalam mengalami keadaan surut yang sangat drastis dan digantikan oleh menantunya yang bernama Sultan Iskandar Sani. Tetapi kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Iskandar Sani sangat lunak, sehingga banyak wilayah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam yang berani melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Dan pemegang kekuasaan kerajaan Aceh berikutnya yaitu putri Sultan Iskandar Muda, Sultanah Tazul Alam Safiyatuddin Shah. Dalam jangka 59 tahun, kerajaan Aceh Darussalam dipegang oleh para wanita bergelar sultanah. Demikianlah setelah masa Sultan Iskandar Muda, kekuatan kerajaan Aceh Darussalam terus menurun. Yang memicu kemunduran kerajaan Aceh Darussalam adalah ketidakmampuan para raja penggantinya untuk mempertahankan kekuasaan Aceh yang sangat luas. Berikutnya, setelah melalui masa-masa pemberontakan dan kekacauan besar, akhirnya perekonomian kerajaan Aceh Darussalam mulai membaik yang terjadi pada abad ke-16. Penduduk kerajaan Aceh Darussalam hidup berbaur dengan memadukan dua landasan pokok yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yaitu berdasarkan adat istiadat tradisional dan berdasarkan ajaran agama Islam. Kesimpulan dari materi Kerajaan Islam di Sumatera yaitu, Kerajaan Samudra Pasai dengan Perlak sangatlah dekat karena masih ada hubungan kerabat akibat dinikahinya salah satu putri dari Raja Perlak dengan Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh karena Sultan Makhdum Al-Laidin Malik Ibrahim Shah tidak memiliki ahli waris laki-laki. Dan kesimpulan yang kedua yaitu Malaka menjadi bercorak Islam karena berhubungan erat dengan Kerajaan Samudra Pasai. Hubungan makin erat dengan pernikahan antara putra-putri sultan dari Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka.
Baiklah, dicukupkan sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.